الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والأمن أمنك فحرم يا الله لحومنا وبشراتنا على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين رب يسير ولا تعسير رب يسير ولا تعسير رب يسير ولا تعسير رب أتميم بالخير يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah berpuja umrah pagi ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan umrah tersebut insyaallah. Dan siapa yang berniat bagi adik berjalan umrah, ada sudah berniat umrah kita yang sudah berniat umrah dan berniat umrah, maka wajib menyempurnakan ibadah umrahnya seperti tawaf tujuh keliling. Wajib disempurnakan tujuh keliling itu dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan dalam keadaan suci daripada najis. Dan lagi juga adapun niat tawaf itu kalau misalnya tidak ada bacaan, kalau dibaca hukumnya sunnah menafaskan sahaja pun tawaf memilih tawaf orang Taala itu sunnah menafaskan atau bacaan tawaf yang di buku biasanya susah mau baca, tidak apa baca yang lain saja. Boleh membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah
baca itu saja putaran yang pusingan yang pertama sampai ke rukun Yamani. Sampai rukun Yamani sunahkan kita membaca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sunnah hukumnya baca itu. Karena Rasulullah senantiasa membaca doa sampai jagat itu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sampai ke rukun Hajar al-Aswad. Sampai ke Hajar al-Aswad atau sunahkan kita juga istilam. Rukun Yamani sunnah istilam, tapi tidak dicium tangan kita. Kalau rukun Hajar al-Aswad sunnah istilam dan sunnah mencium tangan, mengucap tangan. Itu sesiapa yang mengerjakan seperti itu maka hukumnya sama dengan mencium Hajar al-Aswad. Namanya istilam. Istilam maknanya mengangkat tangan untuk menghalangkan ke arah Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dicium tangan kita atau dicium tangan kita atau maka hukumnya sama dengan mencium Hajar Aswad. Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad itu maka dia sama dengan berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala, bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam disebutkan Hajar Aswad adalah kana yaqinullah fil ardi, sebagaimana macam tangan karena Allah taala di permukaan bumi. Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad adapun menyentuhnya dengan tangan kanan kita dengan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kita ucapkan, maka kita sama dengan bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak mempunyai tangan, tapi sebagai tanda bahwasanya kita bersalaman dengan Allah taala adalah tandanya adalah Hajar Aswad itu tadi. Dan siapa yang mencium Hajar Aswad maka dosa-dosanya melekat di situ. Di hari kiamat dikabarkan dalam hadis disebutkan Hajar Aswad itu ada mempunyai mulut dan tangan, mulut dan dia akan menjadi saksi di hari kiamat sesiapa yang pernah mengistilam dia ataupun mencium dia di hari kiamat nanti, dan dia akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Karena Hajar Aswad adalah batu daripada batu surga, maka sesiapa yang pernah bersalaman mencium Hajar Aswad tersebut maka dia akan menarik kita ke dalam surga juga, dan dosa-dosa kita melekat di situ. Siapa yang siapa saja yang mempunyai dosa yang banyak kemudian mencium Hajar Aswad maka melekat di Hajar Aswad tersebut. Yang mana dulunya Hajar Aswad itu disebut dengan Hajar Abyad, batu putih bersinar. Kenapa hitam? Karena dengan sebab dosa-dosa manusia anak Adam alaihi mencium Hajar Aswad lalu dia menjadi hitam luar biasa. Itu batu yang sangat putih bersinar dulu ya, hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam alaihi manusia alaihi mencium Hajar Aswad itu. Adapun mencium Hajar Aswad ini siapa yang dapat saja hukumnya sunnah. Karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad, kita pun juga ikut sunnah Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad itu. Jadi siapa yang tidak mampu, tidak dapat, jangan dipaksa-paksa. Siapa yang dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, tidak payah dipaksa. Karena kadang-kadang ada orang yang dia bijaksana tuh, macam-macam kan orang ramai itu. Jadi siapa yang mampu saja, yang mampu silakan, tidak mampu tidak apa. Yang penting kita dapat sudah istilam tuh, kita tawaf maka dapat kita istilam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tuh. Setiap pusingan atau setiap pusingan tawaf atau kita mengangkat tangan mencium tangan kita, itu sama halnya dengan mencium Hajar Aswad tersebut. Dan tawaf tadi selesaikan tawaf 7 keliling ataupun 7 pusingan, maka setelah tawaf bacaannya apa saja tadi yang kita baca, tasbih kah, istighfar kah, salawat kah. Dulu ada pernah di zaman Rasulullah dia membaca apa dalam tawaf, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, itu saja dia baca. Tidak ada bacaan lain lagi nih. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada orang nih tawaf bacaannya apa, ya Karim saja. Kemudian Rasulullah diikuti oleh Rasulullah. Setelah diikuti Rasulullah, kemudian Rasul pun baca juga ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, kata Rasul. Kata yang membaca ya Karim, siapa
kenapa nih belakang saya nih ya karim juga saya baca ya karim juga nih. Marah ia, berhenti, kemudian dia dibanting Rasulullah, dicakap Rasulullah, dibanting Rasulullah SAW. Dan tahu kenapa kau katanya ikut saya baca ya karim nih. Saya laporkan engkau kepada Rasulullah katanya, kepada Nabiku Nabi Muhammad SAW katanya. Padahal yang dibanting siapa? Nabi Muhammad. Tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi bacaannya waktu tawaf ya karim diikuti Rasulullah SAW. Rasulullah setelah setelah dibanting oleh ia, bangun Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun terharu, menangis. Rasulullah SAW terharunya senang. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat Rasulullah. Kemudian dia mau mengadukan aduannya tadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menangis. Ini kau kata Rasulullah, umatku nih tidak pernah melihat aku, tapi dia mau adukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dibanting macam saja katanya, menangis katanya. Padahal Rasulullah menangis untuk bukan apa? Karena terharunya Rasulullah SAW, karena umat Rasulullah tidak pernah melihat Rasulullah. Kemudian dia mau mengadukan kepada Rasulullah SAW. Orang Arab Badawi ini, Arab pedalaman datang ke sini, bacaannya tawafnya ya karim saja. Nah, ini itu tadi tuh, boleh baca ya karim saja juga tuh. Tawaf ya karim siapa? Allah Ta'ala bersifat karim, mulia, pemurah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulia. Jadi Rasulullah SAW memuji orang itu tadi, membaca ya karim boleh juga baca ya Ghaffar, boleh juga. Ghaffar itu kan nama Allah Ta'ala. Ya Ghaffar ikfirli, ya Allah yang sifat mengampun, ampuni saya, kan boleh juga. Apa saja nama Asmaul Husna itu boleh dibaca. Kalau baca Asmaul Husna bagus ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Ya apa lagi itu? Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Qudus. Masih terus jatuh. Siapa pun dah hafal lagi jatuh. Dulu hafal, sekarang dah hafal lagi tuh Asmaul Husna atau 99 nama Allah Ta'ala tuh dibaca. Lalu setiap pengajian dibaca tuh di depan guru. Jadi hafal. Sekarang tidak ada pengajian lagi, malah hafal lagi. Berarti tidak mengamalkan kan? Tidak mengamalkan Asmaul Husna. Kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa menghafiza asma min asma'i tis'ina dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menghafal namaku 99 nama itu, dia akan masuk surga. Jadi kalau misalnya tidak pernah baca Asmaul Husna 99 nama Allah Ta'ala itu, boleh baca atau apa saja doa. Baca istighfar boleh, tasbih boleh. Ada pun tasbih atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu bagus juga dibaca. Itu bacaan para malaikat, yang mana malaikat ketika tawaf tidak turun ke permukaan bumi. Malaikat terkecuali tawaf dulu tuh, tawafnya keliling. Apa bacaannya? Tasbih atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca supaya apa? Supaya ruhaniyah kita kuat, roh kita kuat, arwah kita kuat, roh kita kuat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap kita amalkan bacaan tasbih atau itu memperkuat ruhaniyah kita, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagus dibaca tuh. Siapa pernah kamu mengamalkan atau baca? Bagus dibaca tiap hari. Paling kurang 100 kali subhanallah alhamdulillah wallahu akbar subhanallah wallahu akbar kan. Kalau kita dibaca setiap lepas sembahyang kan, subhanallah alhamdulillah kan. Allah akbar dibaca setiap hari tasbih atau. Kemudian selesai bacaan tersebut, yang mana bisa riwayat mengatakan juga ketika kita sedang tawaf, maka di situ tempat dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ketika kita sedang membaca Allahumma Rabbana atina fid dunya atau di antara rukun Yamanil Hajar Aswad atau, maka di situ ditegaskan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat mengaminkan khusus orang yang berdoa di sana. Berapa orang malaikat? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu mengaminkan bagi orang yang berdoa di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi kalau boleh perbanyak berdoa di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad atau Allahumma Rabbana atina fid dunya itu. Jangan lupa juga memperbanyak Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana doa itu, maka insyaallah
khusus mendoakan orang tua kita supaya kita dapat berbakti kepada orang tua macam itu. Salah satu amalan yang baik diamalkan mendoakan orang tua supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Itu kalau diaminkan oleh malaikat 70 malaikat itu, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang tidak terima amal ibadahnya, walaupun haji tiap tahun, umrah tiap tahun, misalnya kan berapa kali umrah, haji tiap tahun pergi haji, sembahyang tiap tengah malam, apapun dia sembahyang nih, tapi satu ini tidak dilaksanakan, maka tidak diterima amal ibadahnya semuanya. Apa tuh? Itu hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi orang tua ini tidak boleh didurhaka ini. Jadi pertama tuh hukukul walidain, walaupun ibadahnya macam mana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan yang berani dengan suaminya, senantiasa menyakiti hati suami, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Yang ketiga adalah memutuskan tali silaturahim. Jadi tidak terima juga amal ibadahnya nih. Walau macam mana banyaknya dia beribadah haji, umrah apa semua tiap tahun datang, tapi memutuskan tali silaturahim, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini kalau ada yang kita miliki, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, setelah tawaf 7 keliling selesai, kemudian sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Usolli sunat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala sahaja. Aku sudah sunat tawaf 2 rakaat karena ta'ala. Setelah itu minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam baru menuju ke bukit Safa ke Marwah. Daripada Safa ke Marwah sekali, daripada Marwah ke Safa dua kali. Pergi balik itulah yang dikerjakan oleh siapa namanya? Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencari air tidak dapat, mencari air